Halo, di video ini saya akan membimbing Anda untuk memperbaiki komputer Anda agar bisa menjalankan Battlefield 6. Oke, jadi pertama-tama kita perlu memeriksa apakah disk kita menggunakan MBR atau GPT. Anda sebenarnya artinya. Gitu, karena gela ini hanyalah jenis partisi yang berbeda pada disk dan Anda perlu memeriksa yang mana yang sedang digunakan saat ini. Jadi B, Anda perlu menekan tombol Windows dan X di keyboard Anda, lalu masuk ke manajemen disk. Sekarang di manajemen disk, Anda perlu mencari disk yang bertuliskan huruf C, ya kan? Kemungkinan besar C, karena itu akan menjadi disk sistem Anda. Klik kanan pada disk tersebut, lalu pilih Properties. Sekarang di Properties, masuk ke tab Volumes, yang di sini saya tidak punya. Jadi mari kita lihat apakah saya sudah mengklik. Oke, sepertinya kita harus klik kanan pada disknya langsung, bukan pada C, tapi pada disk yang berisi partisi C. Masuk ke sini, lalu ke Volumes, dan sekarang kamu akan menemukan gaya partisi. Dan jika tertulis sudah GPT, maka tidak perlu tindakan apapun. Namun jika tertulis MBR, maka lakukan apa yang akan saya lakukan di sini. Klik Windows dan R pada keyboard Anda, lalu ketik CMD dan klik Ctrl+Shift dan Enter untuk membukanya dalam mode administrator. Lalu ketik perintah ini. Jadi sebelum itu kita perlu mengetahui nomor disk. Ini disk 0. Jadi dalam kasus saya ini disk 0. Jika dalam kasusmu nomornya berbeda, maka kamu harus menyesuaikannya. Dan ketik MBR 2 GPT sekarang. Spasi garis miring validate. Ketik spasi, lalu garis miring, kemudian tulis disk, titik 2, lalu nomor disknya dalam kasus saya adalah 0. Setelah itu, spasi lagi, garis miring, allow full OS seperti itu. OS-nya harus huruf kapital, yaitu O dan S. Lalu tekan Enter dan Dan pada dasarnya itu akan berjalan. Setelah selesai, lakukan perintah yang sama tapi kali ini ganti validate dengan convert. Saya tidak akan menjalankan perintah ini karena saya sudah menggunakan GPT, tapi jika kamu masih MBR, itulah yang harus kamu lakukan. Sekarang ketik perintah ini. Saya sebenarnya, tunggu sebentar. Saya akan tunjukkan perintah pertama dan saya akan perbesar layarnya karena mungkin kamu belum bisa melihatnya sekarang. Jadi ini adalah perintah pertama yang harus kamu ketik. Ketika sudah tervalidasi, lalu ketik convert sebagai pengganti validate. Yang mungkin hanya perlu menulis ulang perintah yang sama. Dan sekarang seharusnya sudah bisa dijalankan. Sekarang mari kita lakukan semua langkah lainnya. Jadi setelah kita yakin disk kita sudah GPT, matikan komputer kamu. Setelah komputer benar-benar mati, tunggu sekitar, saya rasa, katakanlah 20 detik atau lebih untuk memastikan komputer kamu benar-benar sudah mati. Lalu nyalakan komputer dan setelah menyala, mulai tekan berulang kali tombol yang digunakan untuk masuk ke BIOS setup di motherboard kamu. Dalam kebanyakan kasus, biasanya tombolnya adalah F2 atau delete, kadang-kadang F12 atau F10, tapi sebaiknya cek saja sesuai merek motherboard kamu. Saya menggunakan ASRock, jadi tombolnya F2. Sebaiknya cek dulu untuk motherboard kamu. Sekarang saya akan menyalakan komputer dan kemudian mulai menekan tombol F2 berulang kali di keyboard saya. Ini akan... Sekarang, silakan masuk ke BIOS pada komputer atau laptop kamu. Dan sekarang, setelah berhasil masuk ke BIOS, kamu perlu pergi ke bagian berikutnya. Pertama-tama keamanan, maaf. Ya, pertama-tama kamu harus pergi ke lokasi yang sudah ditentukan. Tunggu sebentar, oke saya bisa lihat itu terbuka secara aneh. Seperti Anda bisa lihat itu sedikit diperbesar. Jadi saya akan mencoba memperbaikinya.
Oke, itu tidak akan masuk begitu saja, tapi ya, saya harus masuk ke boot. Ada sepatu bot, Anda tidak dapat melihatnya, tetapi itu ada. Oke, sekarang buka CSM. Jika Anda memiliki CSM di suatu tempat, pastikan CSM tersebut dinonaktifkan. Itu harus dinonaktifkan. Sekarang pergi ke bagian keamanan dan cari Secure Boot. Terkadang Anda harus terlebih dahulu mengatur password supervisor sebelum bisa mengakses Secure Boot. Dan kadang-kadang Secure Boot akan berada di opsi boot, bukan di bagian keamanan. Sekarang ingat bahwa jika Anda mengatur password supervisor, Anda tidak boleh melupakannya, karena jika Anda lupa, Anda tidak akan bisa memulihkan komputer Anda sama sekali. Jadi jangan pernah lupa password supervisor. Anda bisa menghapus password supervisor nanti setelah semua perubahan selesai dilakukan. Jadi pergi ke Secure Boot. Sekarang Anda harus memastikan bahwa mode Secure Boot diatur ke custom jika Anda tidak bisa mengubahnya. Jika Anda memiliki opsi untuk menginstal kunci Secure Boot Default, tekan Enter, lalu tekan Enter lagi. Untuk melakukan itu, Anda sebaiknya menginstal kunci Secure Boot, terutama jika Secure Boot sedang dinonaktifkan. Karena kemungkinan besar jika Battlefield Anda tidak berfungsi, maka Secure Boot saat ini sedang dinonaktifkan. Jika saat ini dinonaktifkan, maka begitu Anda mencoba mengaktifkannya, misalnya pada motherboard ASRock, akan muncul pemberitahuan bahwa Anda perlu melakukan pendaftaran platform key, dan itulah mengapa Anda harus pergi ke opsi install kunci Secure Boot Default. Jika Anda masih tidak bisa mengaktifkannya karena Anda harus masuk ke Secure Boot dan mengaktifkannya. Jika Anda masih tidak bisa mengaktifkannya, maka kembali ke menu boot, pastikan CSM Anda diatur ke nonaktif, lalu pergi ke halaman yang letaknya agak jauh. Saya tahu Anda tidak bisa melihatnya di layar, tapi ke halaman exit, simpan perubahan, dan keluar. Komputer akan restart. Saat sedang restart, mulailah menekan berulang-ulang tombol yang sama seperti sebelumnya untuk masuk ke BIOS. Kita hanya perlu menyimpan perubahan dan keluar, lalu masuk kembali ke BIOS. Jadi sekarang semuanya sudah siap, BIOS tahu bahwa CSM sudah dinonaktifkan. Sekarang, Shibble ke menu Security, pastikan sekarang Anda bisa mengaktifkan Secure Boot. Jika perlu, install kunci Secure Boot Default, dan setelah diaktifkan, Anda seharusnya cukup menekan F10, lalu simpan perubahan, dan keluar dengan menekan Enter. Sekarang komputer Anda akan reboot dengan Secure Boot yang sudah diaktifkan, dan setelah Secure Boot aktif, Anda bisa langsung mainkan Battlefield Anda. Jika Anda masih mengalami masalah saat mengaktifkan Secure Boot, silakan tonton video lain di channel kami tentang cara mengaktifkan Secure Boot pada motherboard tertentu, karena setiap motherboard bisa berbeda cara kerjanya. Dalam kasus saya, caranya seperti itu, dan di sebagian besar motherboard yang saya lihat juga seperti itu, tapi terkadang bisa sedikit berbeda, jadi Anda mungkin ingin langsung memasukkan nama motherboard Anda dan cari Secure Boot. Kemungkinan besar sudah pernah kami rekam di channel kami, karena kami sudah merekam cukup banyak motherboard, dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.